Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukihotu semuanya, selamat malam. Apa kabar nih? Baik, liburan kemana aja? Ada yang hafal citanya enggak? Siapa yang belum hafal? Yang jujur? Wah, banyak yang jujur ya. Tapi ya, yang belum hafal cuma 5, berarti yang lain udah hafal. Bolehlah sadu. Oke, nah untuk yang minggu ini kita akan mempelajari tentang bab 2 ya, bab kedua dari Abhidhamma Tasanggaha. Kemarin bab pertama kan kita belajar tentang cita atau kesadaran. Oke. Nah, hari ini kita mulai mempelajari bagian lain dari batin ya. Masih ingat manusia terdiri dari apa? Bukan hanya manusia ya, makhluk hidup itu ada nama dan rupa ya, kecuali makhluk yang tidak ada rupa ya. Oke. Jadi nama dan rupa, nama sendiri atau batin itu terdiri dari cita dan cetasika gitu loh. Yang waktu kelas intensif yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang cita ya. Jadi sekarang kalau di 5 hari ini kita belajar cetasika, berarti kita sudah mempelajari seluruh hal tentang batin gitu. Oke. Nah, kita mulai. Jadi cetasika itu diterjemahkan sebagai faktor-faktor mental, ya, faktor mental. Dan biasanya cita itu waktu kita kelas sebelumnya saya selalu bilang bahwa cita itu tidak muncul sendiri, ya. Cita itu selalu muncul bersama dengan faktor-faktor mental atau cetasika kita sebutnya, ya. Nah, cetasika sendiri. Ceta itu bisa berarti cita juga, ya. Ceta, istilah ceta itu berarti kesadaran, ya, atau mana, ya, sama aja istilahnya, atau winyana. Jadi sama seperti arti kesadaran, ya. Tapi kalau digabung menjadi cetasika itu adalah suatu fenomena mental yang tergantung kepada cita. Oke. Untuk mempelajari cetasika itu kita harus mengerti tentang 4 batasan ya. Kalau cita ada berapa kita kemarin belajar? 89 atau lebih detailnya lagi kalau berdasarkan jana ya di Lokutara Cita jadi 121 ya. Sedangkan kalau cetasika totalnya ada 52. Oke. Nah, nanti 52 itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk 52 cetasika itu yang akan kita pelajari mungkin dalam 3 hari ya, kita akan mempelajari masing-masing cetasika. Ya. Masing-masing cetasika itu yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari adalah 4 batasannya. Oke, 4 batasannya apa aja sih? Tentang karakteristik dari salah satu cetasika, masing-masing cetasika. Kemudian tentang fungsinya ya, manifestasinya dan sebab terdekat kemunculannya. Ini yang dinamakan sebagai 4 batasan, ya, 4 definisi, 4 yang membatasi supaya kita tahu oh ternyata dosa cetasika itu karakteristiknya adalah ini, fungsinya adalah ini, misalnya ya, manifestasinya adalah begini dan sebab kemunculannya adalah apa gitu loh. Mengapa kita harus mempelajari 4 batasan supaya kita bisa membedakan masing-masing cetasika. Kan orang bilang kalau enggak kenal enggak sayang kan? Ya. Nah, kita supaya kita bisa tahu bahwa oh ini yang muncul adalah faktor mental dosa atau kebencian. Oh ini yang muncul adalah faktor mental yang adosa misalnya. Nah, kalau kita misalnya tidak tahu karakternya seperti apa, kita tidak akan bisa mengenali. Benar enggak? Ya kan? Kalau tidak tahu ini ciri-cirinya Aling kan nggak tahu ini Aling gitu ya. Nggak tahu ini ciri-cirinya Novi, oh ini nggak tahu kalau ini namanya Novi. Jadi kita harus mengetahui
ciri masing-masingnya. Oke. Nah, demikian kita harus mempelajari tentang 4 batasan dari masing-masing cetasika, ya. Tapi tenang, nggak usah dihafal semua. Oke. Yang penting kita mengerti poin-poin pentingnya gitu. Oke. Nanti akan disertai dengan contoh-contoh supaya kita lebih mudah mengingatnya, ya. Ngapain sih? Mungkin ada yang bertanya, untuk apa kita mempelajari sampai sedetil itu? Fungsi dari mempelajari Abhidhamma itu kan untuk apa? Yang awal-awal selalu saya bilang, sebagai peta spiritual, ya. Terutama adalah membantu saat kita bermeditasi vipassana. Oke, saat kita bervipassana, kita kan harus melihat bahwa tujuan kita adalah supaya bisa merealisasi semua fenomena itu adalah anicca, dukkha dan anatta, ya, bisa menembus itu ke situ. Nah, untuk sampai ke situ berarti awal yang harus kita capai itu adalah mengetahui dulu karakteristik masing-masing. Kalau yang muncul kita nggak tahu siapa, bagaimana kita bisa melihat kelenyapannya, gitu loh. Jadi setelah ada yang muncul, kita bisa tahu, oh ini yang muncul adalah misalnya cetasika dosa, ya. Oh ini yang muncul adalah misalnya cetasika biasanya wedana misalnya, ya, perasaan. Oh ini adalah persepsi yang muncul misalnya. Nah, untuk mengetahui itu berarti kita harus tahu dulu karakter masing-masing. Setelah kita tahu, baru kita bisa melihat kelenyapannya, ya. Dengan melihat kemunculan kelenyapan, akhirnya kita baru bisa merealisasi bahwa segala sesuatu adalah anicca, dukkha dan anatta. Disitulah seseorang mencapai pencerahan, begitu, ya. Jadi mungkin rasanya banyak banget sih yang harus dipelajari, tapi ya ini akan berguna gitu, oke? Jadi karakteristik itu apa? Karakteristik itu adalah sifat alamiah dari fenomena tersebut, dari faktor mentalnya atau apa saja, fenomena apa saja, ya. Jadi semua fenomena yang berkondisi itu ada karakteristiknya. Kemudian fungsi, nah fungsinya apa gitu, faktor mental itu fungsinya apa. Kemudian manifestasi ini adalah cara kemunculannya, biasanya ini bisa dilihat dalam meditasi. Ya, di meditasi itu bentuknya wedana itu seperti apa sih, atau perasaan itu seperti apa, bentuknya persepsi itu seperti apa gitu ya. Itu kita bisa lihat di manifestasi. Kemudian sebab terdekat kemunculannya, ya. Jadi cetasika tertentu itu ada yang menyebabkan, semua kan berkondisi, ya. Jadi harus ada yang mengkondisikan untuk muncul. Nah, yang diambil di sini adalah yang dianggap paling penting. Walaupun sebenarnya banyak hal yang akan memicu kemunculan suatu cetasika, tapi yang dicantumkan nanti adalah yang dianggap paling penting untuk memunculkan faktor mental tersebut, ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita membahas 4 batasan untuk cetasika, ya, kita membahas dulu 4 batasan untuk cita, kesadaran. Kita sudah mempelajari ya 89 atau 121 cita, ya. Tapi sebenarnya cita itu hanya ada 1, ya. Cita itu hanya ada 1, oke. Nah, kenapa bisa jadi 89 atau 121? Mungkin ada yang bisa menjawab? Karena kita bedakan kan berdasarkan tingkatan alamnya. Ingat ya, tingkatan alam kemunculannya, berdasarkan jatinya, jenisnya, ada yang kusala, ada yang akusala, ada yang wipaka, ada yang kiriya. Ingat ya, ayo ya. Kemudian berdasarkan dhamma yang berasosiasi dengan dia, disertai dengan pandangan salah atau tidak, disertai dengan pengetahuan atau tidak, ya, berdasarkan faktor-faktor jananya dan sebagainya. Dengan demikian kita mendapatkan 89 sampai 121. Nah, sebenarnya nanti setelah kita mempelajari ini, kita baru tahu bahwa oh ternyata cita itu punya nama beda-beda, itu semua tergantung cetasika yang mengikuti dia. Gitu loh, ya. Tapi sebenarnya cita itu sebenarnya adalah 1. Ibaratnya yang sering dicontohkan seperti minuman jus itu loh, ya kan? Cita itu ibarat airnya, oke, air. Kemudian air ini dicampur dengan
jus misalnya sari buah mangga, sari buah semangka ya, terus sari buah yang apa gitu, akhirnya jadi jus apa, jus A gitu kan. Nah kemudian nanti kalau misalnya ada lagi air yang baru dicampur lagi dengan sari buah yang berbeda-beda, jadilah jus B gitu ya. Jadi sebenarnya kesadaran itu netral, dia hanya ada seperti air gitu ya, hanya ada satu. Cuman karena cetasika yang menyertai dia itu dia akhirnya menjadi berbeda-beda gitu. Oke? Jelas ya? Nah, karakteristik dari cita itu apa? Jadi untuk semua itu, semua tingkatan cita ya karakteristiknya sama, yaitu mengenali adanya objek ya. Jadi cita itu karakteristiknya adalah mengenali adanya objek. Jadi yang muncul itu kalau ada objek. Kalau nggak ada objek, cita nggak usah muncul, nggak butuh muncul, nggak bisa muncul juga gitu ya. Jadi karakteristiknya adalah mengenali adanya objek, dan biasanya tahap pengenalan objek oleh cita saja itu sangat sederhana. Dia tidak akan tahu bahwa oh ini adalah warna merah ya. Dia tidak tahu bahwa oh ini suara yang merdu misalnya ya. Ini suara yang kenceng, itu bukan cita yang tahu. Yang tahu apa? Kalau ada cetasika gitu ya. Jadi cita itu dia hanya mengenali sesuatu secara sederhana, suatu objek secara sederhana. Supaya proses pengenalan objeknya itu bisa bagus ya, itu dia harus ada cetasika gitu loh ya. Jadi proses pengenalan itu kita sebut sebagai proses kognitif ya. Jadi proses kognitif itu proses untuk mengenali objek. Nah supaya bisa mengenali objek menjadi maksudnya sempurna, itu perlu bantuan dari cetasika ya. Oke, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pemimpin atau pendahulu ya. Pubanggama rasa. Mungkin yang suka baca buku-buku sutta suka mendengar bahwa pikiran adalah pelopor. Ya kan? Nah, pikiran yang dimaksud sebenarnya adalah cita. Gitu, ya. Jadi, kalau ada objek, kesadaran itu muncul, ya kan? Nah, kesadaran yang muncul memang selalu disertai oleh cetasika. Tapi cetasika itu dia tidak bisa muncul tanpa adanya kesadaran. Gitu, oke? Nah, itulah makanya disebut kesadaran itu sebagai pemimpin. Ya, karena cetasika itu dia tidak bisa secara individu itu muncul untuk menangkap objek, nggak bisa. Yang bisa menangkap objek hanya cita, ya. Cuman cita selalu disertai oleh cetasika. Gitu ya. Tanpa cita, cetasika tidak bisa menangkap objek sendiri. Nah, itulah demikian maka cita disebut sebagai pemimpin. Oke. Bila seseorang bermeditasi, ya, dia akan melihat bahwa cita itu seperti suatu proses yang nyambung terus-menerus, ya, tanpa jeda, gitu. Ya, jadi maksudnya begini, cita itu kan muncul kemudian berlangsung dan lenyap, ya, dia muncul melakukan fungsinya kemudian lenyap. Nah, dengan udah lenyap akan disambung lagi dengan cita yang lain terus menerus. Nah, itu tidak terputus sampai kita keluar dari DBS, sampai kita keluar dari samsara, ya. Selama kita masih di samsara maka cita kita tidak akan putus, akan muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Jadi kelihatannya seperti suatu proses yang utuh ya, tanpa jeda ya. Tapi kalau misalnya orang dengan samadhi yang kuat ya, jadi dia akan bisa melihat ada kemunculan dan kelenyapan gitu loh. Seperti yang waktu dulu kita contoh ibarat barisan semut hitam. Kalau kita melihat barisan semut hitam atau semut merah lah boleh lah ya. Itu dari jauh kan seperti satu garis. Ya, tapi kalau kita mendekati itu kan sebenarnya ada jarak antara semut yang satu dengan yang lain. Oke, nah itu seperti cita. Cita itu kelihatannya seperti nyambung terus kan. Seperti begini aja, kita tahu nggak bahwa cita itu muncul lenyap? Nggak akan kelihatan kan? Ya istilahnya kan nyambung terus. Kita menganggap ini suatu proses yang satu. Padahal proses Anda melihat ke saya, kemudian mendengar dan berpikir itu udah proses yang beda-beda gitu, tapi kan tidak bisa membedakannya ya. Nah, itu perlu samadhi yang kuat
supaya bisa melihat oh ini adalah proses yang berbeda dan ada kemunculan dan kelenyapan, gitu ya. Sebab terdekat kemunculan dari cita, ya ada objek kan tadi kan. Nah, objeknya bisa berupa batin atau jasmani, ya. Jadi objek dari cita itu bisa rupa, ya, materi, bisa juga cita sendiri. Ya nanti kita belajar di bab 3 dan bab 4. Oke. Ini yang sebab terdekat kemunculannya. Kecuali di makhluk arupa, ya. Di arupa Brahma sebab terdekat kemunculannya hanya nama, ya, karena dia tidak punya rupa. Oke. Ini jelas ya. Jadi semua cita di 89 sampai 121 punya 4 batasan yang sama. Ya, karena pada dasarnya cita itu hanya satu, yang tadi ibarat air tadi. Oke. Oke, nah tadi sekarang kita lihat ke cetasika. Cetasika ini tadi ceto artinya mental atau cita juga, ya. Jadi cetasika adalah semua fenomena yang keberlangsungannya bergantung kepada cita. Itulah sebabnya cita disebut sebagai pelopor, ya, karena cetasika tidak bisa secara individu muncul sendiri, gitu ya, untuk menangkap objek. Oke. Nanti di-share, bisa di-share ya. Oke. Nah, kita lihat asosiasi atau apa ya istilahnya kalau asosiasi itu hubungan antara cita dan cetasika itu, ya, itu akan memenuhi 4 karakteristik. Oke. Nah, sebenarnya 4 karakteristik itu untuk menetapkan bahwa suatu dhamma atau suatu fenomena itu termasuk ke dalam cetasika, ya. Dhamma itu kan banyak kan, fenomena dhamma itu kan banyak. Kalau sebut dhamma itu berarti bisa aja berupa cita, bisa berupa cetasika, bisa berupa rupa, ya, semua. Nah, kan ada, jadi fenomena dhamma itu bisa rupa, ya, kemudian bisa konsep dan lain-lain. Nah, untuk supaya bisa mendefinisikan bahwa oh ini adalah cetasika, kita harus mengetahui 4 karakteristik asosiasi cita dan cetasika. Kalau suatu fenomena dhamma, ya, suatu dhamma atau fenomena itu bisa memenuhi ini semua, berarti dia termasuk kelompok cetasika. Ngerti ya maksudnya? Ya, kan dhamma itu kan luas, bisa berupa materi, bisa berupa konsep, ya, termasuk nibbana kan juga dhamma, ya. Cita, cetasika itu dhamma. Nah, untuk mengelompokkan suatu fenomena itu sebagai cetasika dan bukan rupa, ya. Nah, itu harus memenuhi syarat ini, gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu fenomena, dia bisa memenuhi syarat-syarat ini, berarti dia termasuk ke cetasika. Jelas ya? Misalkan kursi, ya. Kursi kalau dia bisa memenuhi 4 syarat ini, dia adalah cetasika, ya. Kalau dia tidak bisa memenuhi 4 syarat ini, berarti dia bukan termasuk kelompok cetasika. Oke? Jelas? Jadi ini adalah persyaratan untuk terpenuhi sebagai cetasika. Ya. Nah, kita lihat persyaratannya apa? Pertama, kemunculan bersama. Jadi dia fenomena mental ini harus muncul bersama dengan cita. Ya, saat cita muncul dia juga muncul. Dia harus memenuhi syarat itu. Oke? Kan tadi kita bilang bahwa cetasika selalu muncul bersama cita, ya. Misalkan perasaan, wedana. Waktu kita belajar di cita kan ada kan banyak wedana kan? Berapa banyak wedana yang kita sudah pelajari? Ingat ya? Coba sebutkan. Apa aja? Somanasa, terus domanasa, terus UPK, suka, duka, ya. Ini semua termasuk dalam kelompok wedana. Nah, sekarang kita mau lihat nih wedananya, ya. Wedananya itu muncul nggak bersama dengan cita? Muncul. Orang ada kan nama cita itu dia selalu ada kan? Ya, di nama-nama cita ingat gak? Ada kan somanasanya, UPK-nya, ya, atau domanasanya yang sering muncul. Oh, salah. Nah, itu dia selalu muncul bersama. Berarti kriteria ini dia terpenuhi, ya. Oke. Kemudian selain yang cetasika, ya, jadi
Selain itu, dia harus lenyap bersama dengan cita. Jadi sudah muncul, pada saat cita lenyap, dia ikut lenyap. Ya, jadi kita lihat lagi wedana itu kalau muncul, waktu cita muncul kan dia ada. Tapi kalau begitu citanya lenyap kan dia ikut lenyap. Ya, makanya ini dua syarat sudah terpenuhi. Oke. Nah, syarat ketiga adalah dia mempunyai objek yang sama. Ya, objek yang sama ini maksudnya gimana? Kalau misalnya kesadarannya adalah muncul di mata misalnya ya, muncul di mata, itu kan berarti dia menangkap objek bentuk. Nah, cetasika yang muncul itu berarti menangkap objek yang sama. Jelas ya, jadi kesadaran mata itu kan selalu muncul bersama cetasika-cetasikanya. Nah, itu cetasika-cetasika yang muncul itu juga menangkap objek yang sama dengan objek dari kesadaran mata. Gitu ya. Kemudian misalkan Somanasasa agata didikata sampayutam asangkarika, ya, dia menangkap objek tertentu. Nah, saat cita itu menangkap objek tertentu itu, wedananya menangkap objek, misalnya menangkap objek A gitu ya. Wedananya menangkap objek A itu juga enggak? Sama kan? Ditinya sama juga kan? Ya. Nah, itu berarti mereka mempunyai objek yang sama gitu. Oke. Kemudian landasan. Landasan itu adalah pendukung kemunculan cita. Ya, jadi cita itu punya tempat yang mendukung dia untuk muncul. Oke, nanti kita pelajari di bab 3 ini ya. Nah, biasanya cita kalau misalnya muncul di landasan mata, cetasikanya juga munculnya di landasan mata. Kalau citanya munculnya di landasan batin ya atau hadayawatu, berarti cetasikanya juga munculnya dari satu, ya itu landasannya sama. Nah, kalau misalnya memenuhi semua, maka suatu fenomena kita masukkan ke kelompok cetasika, gitu. Oke. Soalnya ada juga fenomena lain atau dhamma lain yang bisa muncul bersama dengan cita, ya. Jadi selain cetasika ada yang kita sebut sebagai rupa. Oke. Rupa itu dia juga bisa muncul bersama dengan cita. Mungkin kalau yang sudah mempelajari bab 3 tahu kan, begitu ada suatu objek muncul, akan ada kesadaran yang mengarahkan itu muncul juga, ya kan? Nah, berarti dia bisa muncul bersama dengan cita. Tetapi materi itu, ya rupa itu dia punya lifespan ya, rentang hidupnya, kemunculannya itu lebih lama dari cita. Dia ada 17 kali momen cita yang namanya rupa, ya. Berarti dengan demikian rupa itu dia tidak lenyap bersama dengan cita. Dengan demikian rupa itu tidak bisa kita masukin ke kelompok cetasika. Gitu. Oke. Kemudian ada materi tertentu yang ternyata bisa muncul dan lenyap bersama dengan cita, ya. Itu mungkin kalau yang udah punya buku kan semua ya. Nah, itu sebenarnya ada di buku yang kita sebut sebagai waci winyati dan kaya winyati. Terjemahannya saya lupa apa ya terjemahannya, isyarat ya, isyarat suara waci winyati dan isyarat rupa ya. Nah, itu adalah suatu media komunikasi sebenarnya. Jadi kayak sekarang saya berbicara, yaitu adalah isyarat suara. Nah, gimana terbentuknya isyarat suara bisa baca di buku ini ya. Nah, itu isyarat suara ini dia juga muncul dan lenyap bersama dengan cita. Oke. Cuman dia beda dengan cetasika karena apa? Karena dia berupa materi, makanya dia tidak bisa mengambil objek. Yang bisa mengambil objek itu hanya batin. Ya, cita. Hanya cita dan cetasika yang bisa mengambil objek. Oke. Rupa itu hanyalah objek, dia tidak bisa menjadi subjek. Dengan demikian syarat yang ketiga tidak terpenuhi oleh waci winyati dan kaya winyati. Kaya winyati itu apa? Gerakan-gerakan untuk media komunikasi. Ya, misalnya kalau ditanya apa saya, itu kan berarti udah tahu ya itu tidak gitu ya. Atau misalnya saya gerakan, kan udah tahu itu mana. Itu adalah kaya winyati atau isyarat tubuh. Oke, untuk media komunikasi. Nah, itu juga katanya muncul bersama dengan cita dan lenyap bersama dengan cita. Tetapi dia karena berupa materi, dia tidak bisa mengambil objek.
makanya dia tidak termasuk ke dalam kelompok cetasika, ya. Oke. Bingung ya? Soalnya gini aja, ini adalah syarat supaya suatu fenomena itu bisa masuk ke kelompok cetasika, ya. Dengan demikian berarti cetasika itu dia mempunyai qualified, ya. Jadi dia mempunyai persyaratan ini. Dia selalu muncul bersama cita, lenyap bersama cita, ya, mengambil objek yang sama dengan cita dan muncul dengan landasan yang sama dengan cita. Itu aja. Oke. Jadi kalau misalnya mau lebih detail bisa baca di buku atau didengarkan ke YouTube, ya. YouTube-nya Bante Keminda bukan Aling, ya. Oke, ini kita lanjut ya. Nanti selama 5 hari ini kita akan menganalisis dulu tiap-tiap cetasika berdasarkan batasan-batasannya tadi 4 batasan. Kemudian nanti 2 hari terakhir kita akan mensintesis, menggabungkan, ya. Kan kita tahu bahwa nama cita itu ada cetasika-cetasikanya. Nah, bagaimana sih cetasika ini dia bisa bergabung ke cita yang mana saja gitu. Atau misalnya cita ini dia bisa bergabung dengan cetasika yang mana saja, ya. Itu yang dinamakan dengan sintesis. Nanti ada 2 metode, yaitu metode asosiasi dan kombinasi. Itu nanti 2 hari terakhir. Ini menarik ini, oke. Tapi sebelum sampai di sini, ya kita harus tahu dulu 4 batasan dari masing-masing cetasika, ya. Sekarang pembagian besarnya. Cetasika tadi ada berapa? 52, ya. 52 cetasika kita bagi jadi 3 kelompok besar. Ya. Kelompok yang pertama kita sebut sebagai anya samana cetasika, ya, atau terjemahannya adalah faktor mental umum. Oke. Faktor mental umum. Kemudian kelompok yang kedua, akusala cetasika. Nah, ini kelihatan dong dari namanya dong. Ini adalah kelompok di mana intinya faktor mental yang tidak baik, ya. Kelompok-kelompok faktor mental yang tidak baik. Oke. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sobana cetasika atau faktor mental yang indah. Masih ingat sobana cita kan? Nah, ini ada sobana cetasika. Oke. Nah, anya samana ini faktor mental umum itu sifat dia netral. Ya, dia bisa muncul di cita yang akusala, bisa juga muncul di cita yang sobana. Gitu, yang indah, ya. Yang tidak indah dia bisa, yang indah dia juga bisa. Oke? Masih ingat gak? Asobana cita, cita yang tidak indah ada berapa? Ya, yuk. Dari 89 ada berapa yang tidak indah? 30, apa aja? Akusala cita 12, ahetuka cita 18, ya kan? Akusala kan sudah pasti tidak indah, ya. Karena berakar pada loba, dosa dan moha. Kemudian yang ahetuka dia tidak indah karena dia tidak mempunyai akar. Sisanya berarti yang indah ada berapa jadinya? Kurangin dulu. 59 atau 91. Nah, anya samana ini dia bisa muncul di baik yang di sobana atau asobana. Tapi ada juga nanti syarat-syaratnya, ya. Tidak semuanya 13-nya bisa muncul. Oke. Kemudian, nah kalau aku salah berarti dia hanya bisa muncul di aku salah cita. Itu syaratnya, ya. Aku salah ini dia tidak bisa muncul ke sobana cita. Karena dia tidak indah. Oke, jadi dia tidak bisa muncul di kesadaran yang indah. Jadi yang bisa muncul di kesadaran indah yang mana? Yang sobana cetasika. Berarti itu nggak bisa, Pak. Itu momen by momen, pas menderita, pas bahagia, ya. Menderita dan nggak ada lah penderitaan dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus murni bahagia. Oh ya,
Kita lihat momen by momen, berarti pas menderita dia aku salah ya, pas dia bahagia sudah sobana gitu. Oke. Jadi itu adalah prinsipnya. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk anyasamana ya atau faktor mental umum itu dibagi lagi jadi 2 sub kelompok. Nah, kita usahakan hari ini sub kelompok ini selesai. Ya, kalau enggak baca di rumah. Oke. Nah, 2 sub kelompoknya ada yang kita dari 13 kita bagi jadi 7 yang termasuk faktor mental universal. Nama kerennya Sabha Citta Sadarana. Ya, Sabha Citta Sadarana. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok sesekali atau pakinaka. Nah, itu jumlahnya ada 6. Oke. Kalau yang aku salah nanti ada pembagian 4 kelompok, yang sobana juga ada 4 ya. Itu nanti kita besok-besok saja lihatnya ya. Sekarang kita lihat ini dulu. Jadi ada subkelompok yang pertama yaitu yang faktor mental universal, kemudian subkelompok yang kedua yaitu faktor mental sesekali. Ya, kita lihat. Anyasamana cetasika, faktor mental yang netral. Netral ya, jadi tidak bisa dibilang aku salah atau indah ya, tergantung nanti dia masuknya ke akusala cita atau ke sobana cita. Ya, jadi dia apa ya istilahnya ya, ke sana bisa, ke sini bisa gitu loh ya. Kadang ke akusala, oke, kalau dia berteman sama biku dia baik, kalau bertemannya sama pencuri ya dia jadi tidak baik gitu istilahnya ya. Jadi dia bisa berteman dengan siapa aja gitu, oke. Nah, faktor mental universal atau Sabha Citta Sadarana itu ada 7 ini, oke. Kenapa disebut sebagai universal? Berarti dia tidak beda-bedakan kan? Ya, karena tidak membedakan berarti dia selalu muncul di setiap cita. Jadi setiap cita yang muncul pasti ada 7 ini. Gitu loh. Oke? Setiap cita apa saja dari 89 atau 121 yang muncul pasti 7 ini ikut. Ya, jadi dia berteman dengan semua cita. Gitu ya. 7 ini dengan adanya 7 ini inilah yang menjadi fondasi untuk proses mengenali objek. Ya, jadi kenapa dia harus muncul di semua cita? Karena ini 7 cetasika ini adalah penopang ya atau fondasi suatu cita untuk mengenali objek. Oke, tanpa ini berarti ya citanya tidak bisa mengenali objek dengan baik. Gitu loh ya. Tapi ya nggak bisa bilang, oh berarti citanya cacat, nggak ada cita yang cacat gitu ya. Jadi pokoknya cita kalau muncul selalu ada 7 ini. Oke, nah sekarang tugas kita apa? Menghafal 7 ini. Oke, nah baiknya Pak Pranoto, dia udah bikin nih agak gelap-gelap nih tulisannya ya. Jadi supaya kita bisa menghafal nih, Pawetsan Cet Eka Jiwi mana? Gitu ya. Ini supaya kita mudah menghafalnya, dia bikin yang lebih gelap gitu supaya kita kalau ini yang Sabha Citta Sadarana atau faktor mental yang universal apa aja, Pawetsan Cet Eka Jiwi mana. Tapi nanti kalau misalnya mau bikin jembatan keledai apa kedelai? Hah? Keledai sendiri boleh ya. Oh saya nggak mau saya mau yang lain boleh ya. Nanti boleh sharing di grup. Ini saya punya cara apal nih. Sabha Citta Sadarana yang lebih gampang, share aja nggak apa-apa ya, biar teman-teman juga belajar, oke? Nah, yang pertama adalah pasa. Pasa kita terjemahkan sebagai kontak, oke? Yang kedua adalah wedana, kita udah sering dengar ya, wedana adalah perasaan. Makanya setiap cita yang muncul selalu ada disertai dengan wedana, ya. Kemudian yang ketiga adalah sanya. Sanya adalah persepsi. Ya. Yang keempat cetana. Cetana diterjemahkan sebagai kehendak. Ekagata diterjemahkan sebagai kemanunggalan. Jiwitindriya diterjemahkan sebagai indera kehidupan mental. Karena nanti ada yang rupa. Ya. Kemudian manasikara itu adalah perhatian. Ya. Boleh nggak hafal yang ini aja? Jangan deh ya, yang hafalnya yang ini aja biar keren gitu loh kalau pas ngomong-ngomong gitu kan. Pasanya itu wedana yang muncul itu kan keren gitu ya. Tapi memang sebaiknya menghafal bahasa Pali
Karena nanti kita baca buku-buku yang lain itu kadang terjemahan bahasa Indonesianya bisa beda gitu, atau bahkan bahasa Inggris mungkin bisa berbeda. Jadi lebih baik menghafal bahasa Pali. Oke? Udah hafal? Udah ya? Benar ya Pak? Oke ya, jadi pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara. Oke. Nanti sebelum tidur ngapal dulu 5 menit ya. Oke, nah sekarang kita lihat pasa. Si Aling, ini mesti hafal semua enggak? Enggak usah juga, enggak apa-apa ya. Yang penting mungkin kita tahu salah satu antara karakteristik atau fungsi ya, atau mungkin untuk cetasika tertentu kita harus tahu sebab terdekatnya ya. Nanti saya sambil ini saya kasih tahu. Untuk pasa ya kita tahulah antara karakteristik dan fungsinya. Pasa ini adalah yang menyentuh ya. Jadi kontak itu karakteristiknya adalah menyentuh. Oke, menyentuh objek secara mental. Jadi saat kita ada objek bentuk, ya kesadaran mata itu muncul, ya, dan munculnya itu ada benturan antara objek dengan kesadaran mata. Nah, benturan itu yang kita sebut sebagai pasa atau kontak itu. Oke, jadi dia menyentuh objek seperti ini, menyentuh gitu, ya, menyentuh objek. Oke, berarti indera mata kita kalau mau lihat ini kita harus keluar melekat ke sini, enggak ya? Kan enggak begitu kan, mata kita kan enggak keluar kan. Nah, makanya menyentuh secara mental. Oke. Contohnya seperti di kitab komentar itu saat kita melihat seseorang makan makanan yang asam, itu kadang-kadang kita yang bisa berasa asam juga kan, banyak liur yang keluar kan, padahal kita makan enggak. Nah, itu karena ada pasa. Ya. Atau misalnya nonton film horor, ya ikut berdegup-degup kan, ikut ya takut gitu kan. Nah itu karena apa? Karena ada sentuhan secara mental, itu juga karena ada pasa, gitu loh. Oke. Atau misalnya kita berdiri di tempat yang gelap gitu ya, gitu muncul rasa takut. Nah itu juga karena ada pasa, gitu. Oke. Jadi dia menyentuh secara mental, ya nggak menyentuh langsung gitu ya. Oke, fungsinya menyebabkan terjadinya benturan antara objek dengan kesadaran yang tadi. Ya, jadi kesadaran itu muncul begitu ada objek, kesadaran muncul itu terjadi kontak, terjadi benturan, gitu ya. Nah, itu fungsi dari pasa. Jadi pasa ini yang membuat si objek dan kesadaran itu bisa saling berbenturan, gitu ya. Nah, manifestasinya, jadi efeknya akan terjadi bersatunya kesadaran, landasan, dan objek. Ya, landasan itu tadi yang tempat pendukung kemunculan dari kesadaran. Jadi bersatunya ketiga hal ini terjadi karena adanya pasa, gitu. Ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya tidak ada benturan, kita tidak akan, kesadaran itu tidak bisa menangkap objek tersebut. Ya, dengan demikian maka kalau misalnya objek yang tidak ada dalam jangkauan penglihatan kita, kan kita tidak bisa melihat kan? Saya bisa nggak melihat yang di belakang sekarang? Nggak bisa, ya. Belum sakti kok saya, tenang aja. Ya, karena apa? Karena itu di luar jangkauan dan tidak bisa ada kontak antara objek yang di belakang saya dengan kesadaran mata saya, gitu loh. Oke, saya juga tidak bisa merasakan kue di situ, ya, karena itu di luar jangkauan lidah saya, ya. Jadi kesadaran lidah saya itu tidak bisa menyentuh objek rasa di situ, ya. Itu di luar jangkauan, jadi tidak ada pasa, ya. Harus ada pasa, ya, baru bisa objek dan kesadaran itu berbenturan, ya. Makanya objeknya harus ada di dalam jangkauannya. Kalau di luar jangkauannya ya tidak akan ada pasa. Ngerti ya? Kayak suara yang di luar situ, yang di ujung jalan misalnya, itu kan di luar jangkauan dari indera telinga saya, ya. Jadi itu tidak akan ada pasa antara suara di situ dengan kesadaran telinga saya. Gitu, tidak ada benturan, tidak ada kontak. Makanya saya tidak tahu sapamnya lagi gosipin apa gitu, saya nggak tahu. Nuduh ya. Mungkin aja nggak gosip ya, lagi belajar gitu misalnya, belajar kayak gini, belajar abidama.
Oke. Jadi pasa oke ya? Oh, maksudnya objek panca indera. Nanti aja Pak di ini ya Q&A session ya. Simpen dulu. Nanti Bapak yang pertama kali tanya. Oke. Biar nanti kita nggak ini. Oke. Kedua kita lihat adalah wedana ya. Nah, wedana ini adalah kita terjemahkan sebagai perasaan. Oke. Perasaan ini karakteristiknya adalah merasakan dan kemudian fungsinya adalah sebagai yang menikmati atau menghayati objek. Oke. Tadi kalau faktor mental yang lain itu mereka ibarat contohnya misalnya gitu, koki dan raja ya. Sepertinya saya sudah pernah menjelaskan ya dulu ya. Udah ya Pak ya. Nah, kan kalau misalnya koki memasak suatu makanan untuk raja, dia kan hanya bisa mencicipi. Nggak mungkin dia makan semua kan? Mau di apa istilahnya penggal ya. Kemudian dia hanya bisa menikmati mencicipi. Nah, sama fenomena yang lain selain cetasika yang lain selain si wedana ya, bukan hanya cetasika, citanya juga. Itu dia hanya bisa mencicipi istilahnya. Kayak pasak tadi kan dia cuma menyentuh. Dia tidak bisa menikmati keseluruhan dari objek. Yang bisa makan semua kan si raja ya, dia bisa menikmati semua ya kan, satu piring dia habisin kan. Nah, yang ibarat raja ini adalah si wedana. Jadi hanya wedana ini yang bisa menikmati objek ya. Fungsinya adalah menikmati objek. Nah, tapi bukan hanya menikmati objek yang menyenangkan saja. Untuk yang objek yang tidak menyenangkan pun sebenarnya kita itu menikmati loh. Kita mencengkeram, misalnya kita marah sama seseorang, kita kan mencengkeram sebenarnya ya, nggak lepas-lepas. Itu sebenarnya kita menikmati loh. Nah, jadi sebenarnya kita error juga nih menikmati kemarahan. Ya, gitu. Oke, jadi tidak hanya untuk objek yang menyenangkan. Nah, karena sudah menikmati objek, maka manifestasinya adalah kepuasan dari faktor-faktor mental. Ya, bukan hanya dia aja, jadi faktor-faktor mental yang menyertai dia juga menjadi puas. Ya, oke. Jadi di sini yang penting adalah tahu bahwa fungsi dari wedana adalah untuk menikmati objek. Ya. Kemudian sebab terdekatnya adalah ketenangan. Ya, jadi kalau maksudnya adalah kalau kita tenang itu baru bisa menikmati suatu objek. Ingat sebab terdekat itu sebenarnya tidak hanya satu, tapi yang tercantum di sini hanya yang dianggap paling penting. Gitu ya. Karena ada buku juga yang menyebutkan tergantung pada objeknya. Kalau objek yang menyenangkan sebab terdekatnya bisa ketenangan, tapi kalau objek yang tidak menyenangkan bisa beda. Ya, tapi kita di sini ambil yang ketenangan dulu. Oke. Yang ketiga sanya. Nah, sanya ini adalah untuk mencatat. Oke. Mencatat. Jadi misalkan dulu pertama kali melihat saya kan udah mencatat nih. Oh, ini kalau seorang wanita tingginya segini, punya rambut begini, kacamata, hidungnya gini ya. Nah, ini namanya Aling gitu. Tadi soalnya ada salah mengenali saya loh. Ada kembaran saya di belakang. Nah, itu sanyanya salah mencatat. Maaf ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Emang sih mirip-mirip gitu. Sama cantiknya ya Pak. Nah, sanya ini untuk mencatat ya. Jadi kita tahu bahwa ini biru karena sebelumnya kita udah tahu bahwa ini biru gitu ya. Terus kita tahu ini merah karena kita sebelumnya sudah tahu ini merah. Kita tahu ini suara nyanyian karena kita sebelumnya sudah tahu. Nah, itu yang mencatat siapa? Sanya. Ya, sanya yang mencatat. Oke. Contoh di kitab komentar adalah seperti tukang kayu yang memberi tanda pada papan-papannya atau kayu-kayunya yang dia mau dia buat jadi misalnya perabot ya, dia memberi label dulu, ini nanti buat kakinya misalnya ya, kaki 1, kaki 2, kaki 3, ini buat meja, ini buat pintu, jadi dia udah tandai, jadi besok saat dia mau merakitnya itu sudah gampang ya. Itu contoh dari kitab komentar. Jadi mencatat, fungsinya mengenali apa yang sudah dicatat ya. Kalau tadi sudah mencatat Aling ciri-cirinya begini, kan besok-besok ketemu lagi tahu Ci Aling gitu ya. Kemudian manifestasinya kecenderungan. Nah,
biasanya persepsi ini untuk putujana ya, untuk orang-orang yang belum tercerahkan, biasanya persepsi kita itu cenderung terdistorsi ya, cenderung tidak bisa melihat apa adanya. Oke, kita persepsi kita itu selalu disertai oleh pengalaman hidup kita di masa lalu atau pengalaman hidup di masa kini tapi yang waktu sebelum-sebelumnya ya, atau bisa juga oleh pendidikan, oleh budaya kita ya. Kadang kita kan bisa ya melihat seseorang yang tampangnya gimana gitu, kita ini orang kok sangar banget ya, pasti pemarah atau apa, padahal enggak gitu kan. Nah itu persepsi, jadi kita tidak melihat apa adanya ya, karena kita belum tercerahkan. Kalau orang yang sudah tercerahkan itu persepsinya murni, dia sudah bisa melihat apa adanya. Tapi kalau yang belum biasanya persepsinya terdistorsi. Kita selalu beranggapan bahwa hal-hal yang begini itu sudah pasti baik, atau hal-hal yang seperti ciri-ciri ini adalah sudah pasti tidak baik. Nah itu kita tidak melihat saat ini, tapi kita menilai seseorang dari pengalaman masa lalu kita, gitu loh ya. Nah itu persepsi. Seperti itu yang di Sutta itu ada orang buta, sekelompok orang buta yang menilai gajah, ada kan? Yang memegang ekor bilang gajah seperti sapu, ya, gagang sapu apa sapu saya lupa. Kemudian yang memegang badannya, dia bilang gajah itu seperti apa? Gentong ya, gentong ya. Kalau misalnya yang memegang kakinya dianggap kayak seperti penumbuk padi itu ya, seperti kayu, kan beda-beda. Nah itulah yang membuat persepsi masing-masing itu bisa berbeda-beda ya. Kita sama-sama melihat satu kejadian kecelakaan aja persepsinya bisa beda-beda ya kan. Nanti pas di wawancara hasilnya kadang bisa berbeda ya, karena tergantung pada persepsi masing-masing ya. Inilah makanya kenapa bisa demikian, karena memang sannya ini dia tidak mampu menembus ke realitas yang sebenarnya. Belum ya, bukan dia yang bisa menembus, nanti ada yang bisa menembus. Oke. Sebab terdekat adalah objek apapun yang sudah muncul, jadi yang udah muncul dia catat gitu ya. Jadi ingat saja bahwa persepsi ini adalah untuk mencatat ya. Oke, selanjutnya adalah cetana. Cetana adalah kehendak, karakteristiknya berkehendak ya. Buddha mengatakan yang saya sebut sebagai kama adalah kehendak, cetana. Ya, jadi sebenarnya si cetananya itu dia mempunyai fungsi untuk mengakumulasi kama. Atau kalau di buku ada tambahan yaitu fungsi untuk mengordinasi, ya, untuk koordinasi. Oke. Jadi sebenarnya yang bisa membentuk kama itu ya karena ada kehendak, gitu loh ya. Nah, tapi ini kan tadi cetana itu termasuk ke kelompok apa? Sabha, cita, sadarana yang muncul di semua cita ya. Tapi tidak semua cetana yang muncul di semua cita itu bisa mengakumulasi kama. Hanya yang muncul di kusala kama atau akusala kama. Kalau dia munculnya di wipaka cita ya atau kiriya cita, dia tidak berfungsi untuk mengakumulasi kama, tapi hanya untuk mengkoordinasi dhamma-dhamma yang lain. Gitu ya. Jadi cetana ini ibarat seperti ketua kelas. Ya, seperti ketua kelas. Jadi dia selalu sendiri berusaha, misalnya dia ketua kelas di sini nih, saya Pak Handi nih ketua kelasnya. Dia kan berusaha untuk belajar, tapi dia juga mengajak teman-teman, ayo kita semua belajar gitu. Jadi dia mengajak si cetana ini mengajak dhamma-dhamma atau cetasika yang muncul bersama dia itu untuk bersama-sama melakukan fungsinya ya supaya tercapai kehendaknya gitu loh ya. Contoh lain seperti tuan tanah ya yang dia mau memanen padinya ya, dia minta pekerja, ayo kamu ambil sabitnya, potong daerah situ, yang kamu tolong kumpulkan di sini. Jadi dia mengkoordinasi anak buahnya dan dia sendiri juga bekerja ya, itu cetana. Makanya dia disebut sebagai double usaha atau double upaya karena dia sendiri bekerja kemudian dia juga mengkoordinasi yang lain. Jadi ingat aja cetana itu seperti ketua kelas gitu ya. Jadi dia
sendiri belajar, dia juga menyuruh orang lain untuk belajar. Oke, itu cetana. Jadi fungsi lainnya ada mengkoordinasi, ya, selain mengakumulasi kama. Manifestasinya yaitu mengarahkan, ya, mengatur. Oke, sebab terdekat dhamma yang muncul bersamanya. Nah, untuk cetana ingat saja bahwa dia adalah untuk berkehendak, kemudian ada fungsi mengkoordinasi dan mengakumulasi kama. Yang bisa mengakumulasi kama adalah cetana yang muncul di kusala cita atau akusala cita, ya. Yang lokiya, ya, yang lokiya aja, ya, yang lokutara enggak. Lokutara itu malah menghancurkan, itu kan? Oke, kemudian ekagata. Nah, ekagata ini adalah kemanunggalan. Kita pernah dengar ekagata di mana ya? Sepertinya pernah dengar loh. Di faktor jana, ya, di faktor jana, masih ingat ya? Oke, nah ekagata ini karakteristiknya sebagai pemimpin atau ketenangan atau tanpa tercerai-berai, ya. Sebenarnya contohnya seperti ini. Jadi kalau saat kita, kalau misalnya cetasika, ya, dan cita itu menyebar kemana-mana, itu kan kita tidak bisa fokus ke satu objek, ya. Kalau kita mau melihat sesuatu kan tuh harus fokus juga kan. Kalau misalnya kita nggak fokus, kita nggak bisa lihat, oh dengan benar ini apa, ya, oh ini adalah kursi, ini adalah sakral lampu. Kita harus ada satu pointedness, harus ada satu fokus. Nah, yang membuat fokus ini adalah si ekagata, ya. Jadi dia seperti ibarat seperti air yang air yang mengadon tepung, ya. Tepung itu kan tersebar kan. Kalau kita kasih air, dia kan jadi satu adonan, menggumpal, ya, jadi satu. Nah, itu seperti itu. Jadi cita dan cetasika yang muncul bersama itu dia kumpulkan, fokus di satu objek. Itu yang disebut sebagai ekagata. Ya, makanya cita itu bisa menangkal suatu objek dengan baik, dia butuh ekagata. Kalau nggak ada ekagata berarti kan kemana-mana, ya. Seperti saat kita meditasi saja. Saat kita meditasi kan cita kita kemana-mana, ya, seperti monyet liar kan, kemana kan maunya ke nafas sih 1, 2, tiba-tiba udah nanti saya mau makan apa ya habis ini, dulu kemarin kok dia begini ya, kan udah kemana-mana tuh, ya. Tapi kalau misalnya kita bisa nangkap, kita bisa fokus, ya, akhirnya mencapai suatu ketenangan, bisa muncul faktor bisa menjadi faktor jana, ya, ekakatanya berkembang sempurna, itu akan muncul kesadaran jana. Jadi sebenarnya ekagata ini kalau berkembang sempurna dia disebut sebagai samadhi, gitu, ya. Makanya dia termasuk dalam faktor jana. Oke. Kalau berkembang sempurna. Jadi kalau misalnya saat melihat begini kan sebenarnya ada ekagata tapi belum sempurna, ya. Kalau berkembang sempurna baru termasuk ke dalam faktor jana, disebut sebagai samadhi, gitu, ya. Oke, fungsinya sebagai mempersatukan atau penyambung dhamma-dhamma yang muncul bersamanya tadi, ya. Manifestasinya akan kelihatan seperti batin yang tenang. Jadi kalau kita bisa fokus ke satu hal itu kan berarti kita tenang, ya. Jadi kalau kita nggak bisa fokus, biasanya batin kita akan gelisah, gitu, ya. Oke, kemudian sebab terdekatnya adalah kebahagiaan. Makanya kalau misalnya kalau ikut retret kan selalu bilang kan harus happy, seperti kemarin yang saya diminta metta bhawana dulu. Kenapa? Supaya kita bahagia dulu. Kalau tanpa kebahagiaan tidak akan bisa mencapai samadhi, gitu. Makanya sebab terdekat untuk samadhi adalah kebahagiaan, gitu, ya. Jadi harus ada piti, ada sukanya dulu, ya, itu baru bisa mencapai samadhi, gitu, ya. Jadi kalau meditasi jangan cembetut, tapi juga jangan ketawa-ketawa sendiri. Oke, itu ekagata, ya. Jadi berkembang sempurna jadi samadhi. Kemudian ada jiwitindriya. Nah, kalau jiwitindriya ingat aja yang memberi makan, ya. Saya suka menyebutkan, Ibu Evi nggak datang sih, ya, yang suka memberi makan kita itu. Nah, jiwitindriya ini
jiwita artinya kehidupan, indriya, indra ya. Jadi jiwit indriya adalah indra kehidupan. Di sini ada kata mental karena nanti pas belajar rupa ada rupa jiwit indriya. Jadi yang di sini adalah yang mental ya. Jiwit indriya itu karakteristiknya adalah merawat. Jadi dia karena dia cetasika mungkin muncul sendiri kan, ada cetasika lain yang muncul bersamanya, dia merawat mereka ya, memastikan supaya dhamma yang muncul itu, cita cetasika yang muncul itu bisa berlangsung sesuai dengan momennya kemudian lenyap. Oke, jadi dia hanya merawat mereka atau memastikan eksistensinya supaya bisa muncul, supaya yang udah muncul bisa berlangsung sampai lenyap. Jadi kalau lenyap ya dia juga lenyap gitu. Hanya yang masa berlangsungnya aja dia memastikan. Jadi yang memberi makan lah istilahnya. Seperti air yang memberi air yang menghidupkan bunga teratai gitu loh ya, air yang merawat bunga teratai. Nah itu jiwit indriya umpamanya. Oke. Jadi bukan dia yang menyebabkan kemunculan dari cetasika ya atau cita ya, tapi cita dan cetasika yang sudah muncul dia mempertahankan eksistensinya, dia yang merawat mereka supaya bisa berlangsung. Tapi begitu udah lenyap ya dia juga lenyap, kan muncul bersama ini semua. Oke, jelas ya? Jadi yang memastikan eksistensi dari dhamma-dhamma yang muncul, cita atau cetasika yang muncul. Ya, tapi bukan yang membuat mereka muncul, jangan salah ya. Jadi hanya yang udah muncul dia rawat supaya berlangsung dulu sampai selesai, ya udah lenyap gitu, sama-sama lenyap. Sebab terdekatnya adalah dhamma yang harus dirawatnya. Ini ada salah-salah ketik ya, sorry ya. Oke. Nah terakhir manasikara ya. Manasikara ini adalah perhatian. Manasikara itu sebenarnya fungsinya karakteristik itu adalah mengarahkan. Jadi ibarat seperti kamera ini loh, dia kadang mengarah ke sana, kadang mengarah ke situ ya, ada mengarah ke saya. Nah itu manasikara, dia seperti kamera yang mengarahkan ke sini, nanti ada objek suara di sana dia mengarah ke sana gitu. Ada objek bentuk di sana dia matanya ke sana gitu. Jadi manasikara itu ibaratnya seperti kusir ya yang mengarahkan kudanya itu ke objek. Gitu ya, mengarahkan jalannya kuda itu menuju ke tempat tujuan. Jadi manasikara itu mengarahkan cita dan cetasika yang muncul itu ke arah objek. Itu manasikara. Makanya disebut sebagai perhatian. Kalau tanpa perhatian kan kita tidak bisa melihat objek juga kan? Tanpa perhatian kita tidak bisa mendengar suara dengan jelas juga ya. Semua harus ada perhatian ya. Walaupun di sini terang ya, tapi mata kita tidak sakit. Kemudian ada objek, kalau kita tidak ada perhatian kita juga tidak tahu bahwa di sini ada kursi. Kadang suka kesandung juga kan? Ya. Jadi harus ada perhatian ya. Tapi perhatian yang ini beda dengan perhatian penuh ya. Nanti kita belajar di Sobana Cetasika. Ini hanya seperti kamera yang mengarah ke sana ke sini gitu ya. Jadi ibarat kusir yang mengarahkan kudanya ke tujuan ya. Jadi dia mengarahkan cetasika lain dan cita itu ke objek. Itu manasikara. Gampang kan? Ayo kita coba ulang. Pasa apa? Konta ya. Apa tuh konta? Dia menyentuh secara mental, harus menyebabkan benturan kan antara kesadaran dengan objeknya ya. Yang kedua apa? Vedana, perasaan. Fungsinya apa? Yang menikmati, ingat, raja, ingat dia sebagai raja ya, yang menikmati objeknya ya. Yang ketiga apa? Sanya buat apa? Mencatat, yang tukang catat kan. Oh ini ciri-cirinya, ini merah begini, ini kursi di DBS gitu misalnya ya. Itu adalah sanya. Kemudian yang keempat, cetana, apa tuh? Kehendak. Fungsinya? Ya mengakumulasi kama atau mengkoordinasi ya kan. Kemudian kelima, ekagata ya. Ekagata itu yang menyatukan ya supaya tidak tercerai-berai kan ya. Dia menyatukan seperti yang tadi tepung yang dikasih air biar jadi adonan ya supaya kita fokus gitu kan.
itu adalah ekagata. Kemudian jiwitindriya yang merawat, ya, yang memastikan ini bisa berlangsung dulu, ya, sampai nanti selesai ya udah lenyap sama-sama. Yang terakhir manasikara, perhatian yang mengarahkan, ya, yang mengarahkan. Oke, jadi 7 ini selalu ada di semua, ya, harus selalu ada di semua cita. Karena dengan 7 ini baru cita itu bisa mengenali objeknya dengan baik, ya. Gitu. Baru 7, masih ada 6. Ya. Nggak apa-apa, kalau nanti dibaca-baca juga pasti ingat. Yang itu aja poin-poin yang tadi yang penting itu, oke? Oke, kalau tadi adalah sabacita sadarana atau yang muncul di semua cita. Nah, sekarang kita lihat yang sesekali, yang pakinaka, ya. Pakinaka ini sesekali. Jadi maksudnya sesekali dia di sana, sesekali dia di sini. Nah, ini dia tidak muncul di semua cita. Dia pilih-pilih. Yang ini pilih-pilih teman, ya. Dia enggak semuanya mau muncul, oke? Ingat ya, makanya dia sebut sebagai sesekali. Walaupun demikian, sifatnya ada netral. Tergantung kalau teman-teman yang dia pilih itu adalah yang tidak baik, ya dia jadi tidak baik. Kalau teman-teman yang dia pilih kayak kita-kita, berarti dia jadi baik gitu loh, ya. Jadi dia tadinya netral juga, tergantung dia munculnya nanti di cita yang mana. Kalau di cita yang disertai akusala cetasika ya berarti nanti jadi akusala cita, ya. Jadi sifat dia juga jadi akusala. Tapi kalau dia munculnya adalah di teman-teman yang dari sobana cetasika, ya, bertemannya muncul di sobana cita, ya jadi berarti dia jadi yang baik gitu. Oke ya. Nah, ini ada 6, lebih dikit ya, sedikit ya. Ada ini juga udah dikasih ini nih. Kalau saya viva wirpican. Jadi witaka, wicara, adimoka, wirya, piti, canda, ya. Nanti terserah mau dibikin singkatan apa untuk mudah menghafal, terserah, ya. Jadi ini ada 6 pakinaka ini. Witaka kita udah ketemu dong. Di mana? Faktor jana kan? Ya, faktor jana. Bicara? Faktor jana juga kan? Yang kedua. Apalagi yang udah putar? Udah ada. Piti juga di faktor jana. Berarti sebenarnya kita tinggal belajar 3 ini. Benar gak? Ya. Nah, witaka terjemahannya penempelan awal, bicara penempelan terus menerus, adimoka keputusan, wirya semangat, energi, piti kegembiraan, canda hasrat. Ya, kita lihat. Witaka, masih ingat ya penempelan awal, contohnya bagaimana, masih ingat? Kita contohnya misalnya gini ya, yang menempel ke objek, makanya disebut sebagai penempelan awal ya. Tadi kan manasikara itu dia hanya mengarahkan kan, mengarah ke sini, misalnya dia mengarahkan ke sini ya, tapi kan belum menempel. Nah, yang bisa menempelkan adalah si witaka. Oke. Oke, jadi dia menempatkan cita ya, jadi dia membawa cita-cita dan cetasika yang lain itu untuk menempel ke objek ya. Seperti yang saya sudah pernah cerita, orang yang mau ketemu dengan raja, karena dia belum kenal raja, dia harus ada orang yang melobi orang yang kenal dengan raja kan untuk membawa dia masuk kan. Nah, orang yang kenal dengan raja ini adalah si witaka. Raja ini adalah si objek. Ya, jadi misalnya saya mau ketemu Pak Presiden misalnya. Terus saya harus tahu dulu dong, kenal dulu orang yang dekat dengan Pak Presiden. Nah, saya mencarilah si witaka ini gitu loh. Witaka ini baru bisa membawa saya ibarat kesadaran ya, dan cetasika lain untuk bisa ketemu dengan presiden objeknya gitu. Jelas ya, itu fungsi dari witaka. Jadi dia mengetuk atau memukul objek, manifestasinya membawa cita ke objek ya. Jadi sebab terdekatnya adalah objek. Contohnya masih ingat yang dibedakan dengan wicara? Kalau wicara apa? Kalau witaka tadi penempelan awal kan,
menempel awal. Kalau bicara justru dia menempel terus menerus ya. Contohnya seperti yang lebah, ingat gak? Lebah yang menghinggap di bunga, hinggapan pertama itu pas dia tup ke bunga itu adalah witaka ya. Kemudian dia keliling-kelilingi bunga, ini adalah ibarat wicara. Pukulan gong masih ingat? Yang pukulannya adalah ibarat witaka, nempel kan? Dung, nempel kan? Kemudian gemanya itu ibarat wicara ya. Jadi yang satunya nempel, yang satunya dia mempertahankan supaya di situ terus ya. Penempelan terus menerus atau memukul objek tanpa henti, itu adalah wicara. Sebenarnya wicara itu dia juga adalah termasuk menginvestigasi objeknya ya. Mungkin ada yang pernah mendengar Dhamma Wicaya di Bodhipakkhya ya, termasuk Bodhipakkhya Dhamma itu termasuk 7 faktor pencerahan ya, 7 faktor pencerahan. Nah itu ada Dhamma Wicaya, itu adalah panya sebenarnya, termasuk juga kebijaksanaan. Nah itu sebenarnya adalah wicara ya. Oke, jadi dia juga menginvestigasi objek ya. Tapi ingat aja lah, pokoknya penempelan awal adalah witaka, wicara yang mempertahankan supaya dia di objeknya terus menerus. Oke. Manifestasinya ya menempelkan cita dan nama yang muncul bersama ke objek terus menerus, sebab terdekatnya adalah objek ya. Di jana keberapa yang tidak ada wicara? Masih ingat? Jana ke-3 ya. Di jana ke-3 ada witaka? Di jana kedua ada witaka? Enggak ada. Makanya sesekali kan dia tidak muncul di semua cita ya. Dia buktinya witaka enggak ada di cita jana kedua sampai seterusnya. Wicara tidak ada di jana ketiga, keempat dan kelima ya. Makanya dia tidak bisa masuk ke kelompok yang 7 tadi karena dia pilih-pilih gitu loh ya. Bukan dia pilih-pilih sih, memang ada syaratnya dia bisa muncul atau tidak ya. Oke. Witaka bicara sudah ya, jelas ya. Nah sekarang kita ke adimoka. Adimoka ini artinya keputusan. Saat kita punya keputusan, cita kita berarti misalnya kita bisa memutuskan untuk memilih satu objek, berarti saat itu cita kita yang muncul itu ada adimoka. Tapi kalau kita ragu tidak bisa memilih objek apapun, ya misalnya antara Samsung S8 dengan iPhone terbaru apa misalnya, ragu mau yang mana tidak bisa memilih, itu pasti berarti tidak ada adimoka. Ya, adimoka itu berarti kita tahu bahwa kita mau memilih objek itu, ada keputusan, oke? Kepastian. Jadi fungsinya tidak meraba-raba, ya. Dia udah ada pasti. Manifestasinya kebulatan tekad. Sebab terdekat ya memang ada objek yang harus diputuskan, ada pilihan yang harus diputuskan, oke? Nah, adimoka itu kalau di kitab komentar tuh ibaratnya seperti tonggak atau pilar yang kokoh. Ya, jadi di buku ditulis di zaman kerajaan dulu itu selalu ada tonggak di pelataran kerajaan gitu ya, yang tinggi dan kuat dan kokoh ya, kalau tidak akan goyang bila diterpa angin kencang sekalipun. Nah itu kalau misalnya saat cita kita muncul disertai dengan adimoka, cita kita itu kokoh bagaikan pilar. Tapi hanya saat itu aja, kalau begitu lenyap kan belum tentu ada lagi ya. Tapi ya kalau memang dia tetap muncul ada adimoka ya dia tetap kokoh terus gitu, oke? Jadi dengan demikian berarti cita yang tidak ada adimoka yang mana? Iya, yang ada keraguan ya. Orang yang ragu kan berarti dia tidak bisa memutuskan. Ya, berarti saat cita yang disertai keraguan muncul berarti tidak ada adimoka. Gitu. Oke. Jelas adimoka? Oke. Kemudian wirya nih, energi ya. Energi ini yang untuk menyokong atau mengupayakan atau usaha. Fungsinya memperkuat dhamma yang muncul bersamanya, manifestasinya ketiadaan, keruntuhan atau tidak menyerah. Ya, jadi wirya ini yang memberi semangat supaya kita tidak, cita dan faktor-faktor mental itu tidak malas. Ya,
Terutama misalnya kita saat meditasi sering males kan, ya sering males. Nah, caranya bagaimana supaya bisa membangkitkan energi, ya makanya kadang disuruh jalan kan, meditasi jalan supaya kita bisa mengumpulkan energi. Jadi aktivitas fisik itu sebenarnya kita juga mengumpulkan energi dan energinya itu bersifat mental, gitu. Oke. Jadi kadang kalau misalnya kita meditasi duduk sudah seperti lemas, tidak bisa konsentrasi lagi, kita meditasi jalan mengumpulkan energi lagi, gitu ya. Jadi dia yang ibaratnya seperti pilar yang menyokong atap-atap yang sudah mau rubuh, gitu loh. Ya, jadi bisa ini atap sudah mau rubuh, dia cepat-cepat sokong supaya tidak jadi rubuh. Ya, itu yang fungsi dari si wirya. Dia memberi energi, memberi semangat, gitu ya. Contohnya misalnya ada tentara yang berperang ya, kemudian mereka sudah mau menyerah ya karena mungkin jumlahnya kecil, kemudian rajanya mensupport lagi dengan bala bantuan yang lain, tentara yang lain, jadi mereka semangat lagi untuk melawan musuhnya lagi, gitu ya. Itu adalah fungsi dari wirya. Oke. Nah, di kitab itu selalu menyebutkan wirya yang benar, usaha yang benar itu adalah akar untuk pencapaian pencerahan, ya. Kalau kita punya semangat yang tinggi untuk berlatih ya dan belajar, itu arahnya itu adalah ke arah pencerahan, gitu ya. Kemudian juga kita tahu ada yang disebut sebagai samapadana ya. Yang di samapadana ya, benar gak istilahnya? Ada di buku, bisa dibaca ya. Itu adalah bagian dari Bodhipakya ya, Bodhipakya Dhamma. Nah, itu adalah suatu usaha di mana kita berusaha untuk ada 4. Satu adalah untuk dhamma-dhamma yang tidak baik ya, untuk akusala cita yang sudah, misalnya akusala kama atau akusala cita yang sudah muncul, kita hilangkan, lenyapkan ya. Kemudian yang kedua adalah kita menekan supaya atau mengendalikan supaya dhamma-dhamma yang tidak baik itu jangan muncul ya. Yang ketiga adalah untuk dhamma-dhamma yang baik yang sudah muncul dipertahankan ya. Yang keempat adalah untuk dhamma-dhamma yang baik yang belum muncul kita kembangkan, kita munculkan. Itu adalah 4 usaha yang benar ya. Nah, makanya disebut bahwa usaha yang benar itu adalah akar untuk pencerahan. Oke. Tapi karena wirya ini termasuk ke kelompok mana? Pakinaka, Anyasamana ya, dia juga bisa muncul di akusala cita. Ya, kemarin misalnya tadi siang berasa marah-marahnya itu belum terlalu ini deh. Misalnya marah sama orang kayaknya orangnya belum terlalu ngeh deh. Kayaknya besok saya mesti marah lebih kuat lagi. Nah, itu juga ada wirya. Ya, itu ada wiryanya juga ya. Jadi karena dia adalah Anyasamana yang bisa sesekali muncul sana di sini, ya dia juga bisa muncul di akusala. Tapi kalau yang untuk bisa mencapai pencerahan tentu usahanya yang benar gitu ya, yang ke arah yang benar gitu. Oke, itulah si energi wirya. Sebab terdekatnya adalah perasaan tergugah atau mendesak ya, samvega. Contohnya misalnya Bodhisatta Siddhartha yang karena melihat 4 tanda itu akhirnya tergugah ya, tergugah untuk mencari kebenaran gitu ya. Nah, kita juga dong, kita tergugah juga lah dengan apa, misalnya umur sudah sekian, meditasi masih segini-gini aja misalnya ya. Jadi kita harus memberi semangat pada diri sendiri ya, ada inisiatif untuk berusaha ya, mumpung sekarang masih ada gurunya yang bisa mengajarkan. Jadi bukan saya ya, guru Bante maksudnya ya. Jadi kita harus menggugah diri kita sendiri untuk tekun belajar ya, itu termasuk sebab terdekat kemunculan wirya. Jangan kayaknya saya uang masih pas-pasan, mungkin besok saya korupsi di mana ya. Itu wirya juga, tapi jangan wirya seperti itu ya. Oke, kemudian piti. Nah, piti juga kita sudah belajar kan. Piti itu artinya kegembiraan, karakteristiknya adalah puas. Jadi kalau misalnya kita sudah pas bermeditasi,
kalau piti itu muncul berarti kita sudah puas terhadap objek tersebut. Dan biasanya kita tidak akan mau pindah lagi ke objek yang lain karena kita sudah puas dengan objek tersebut, ya. Oke. Jadi fungsinya itu menyegarkan atau menggembirakan batin, ya. Jadi seseorang yang kalau sudah bermeditasi dan memunculkan piti, yaitu biasanya akan terasa segar tubuhnya, ya. Ada yang bilang seperti apa di depan kulkas itu ya, dinginnya itu segar sekali ya. Kemudian dia juga setelah keluar pun dia akan tetap gembira biasanya. Oke. Nah, masih ingat piti ada berapa? Ada berapa jenis? Ngambek nih, ngambek. Itu semula dong ngambek ya. Ayo, ada 5, apa aja? Yang cuman bulu kuduk berdiri, masih ingat Kak? Kudika piti, ya. Kemudian ada kanika yang sesaat, yang seperti petir itu muncul lenyap ya, tapi lebih besar dari cuman bulu kuduk berdiri ya. Kemudian yang okantika ya, okantika itu yang bergelombang, berarti kan sudah kayak ombak gitu. Kalau tadi kan kayak petir, sesaat lenyap. Kalau ini udah terus lenyap gitu ya. Kemudian ubega yang heboh, yang bisa mengangkat tubuh, ya, yang contoh-contohnya bisa terbang itu, nah itu ubega piti, ya. Jadi hanya dengan piti aja bisa terbang loh, nggak usah sakti dong ya. Itu cerita zaman dulu sih, tapi sekarang saya belum pernah lihat orang terbang dengan piti, atau mungkin ada tapi saya tidak tahu ya. Tapi yang meditasi terus bisa mengangkat itu kan ada ya, ada. Oke, terus kemudian yang terakhir parana. Nah, parana piti itu yang merupakan faktor jana, ya. Jadi piti yang di faktor jana itu adalah parana piti. Jadi pitinya itu meresap ke dalam tubuhnya, ya, semua sampai ke pori-pori meresap. Nah, itu adalah piti yang paling tinggi. Oke. Parana piti. Makanya orang yang keluar dari jana itu biasanya masih bahagia, ya, masih gembira, seger. Orang yang lama di jana itu biasanya tidak mudah ngantuk loh, kan, dan tidak mudah lapar. Makanya di alam Brahma itu materinya di rupa Brahma itu kan beda ya, materi badannya itu dengan kita karena mereka makanannya adalah piti dan suka, ya, bukan kayak kita makanannya kasar. Jadi makanannya piti dan suka gitu loh ya. Jadi kalau orang yang di jana terus menerus biasanya ya tidak memerlukan banyak makanan gitu. Oke. Kalau ada yang sudah tidak nafsu makan mungkin udah masuk jana. Asal bukan cacingan gitu ya. Antara jana atau cacingan. Beda, kalau cacingan lesu, kalau jana itu segar gitu ya. Tampangnya enak dilihat. Oke. Sebab terdekat adalah batin dan jasmani. Oke. Nih, terakhir canda. Ada yang namanya canda di sini? Enggak ada. Canda ini artinya hasrat, ya, hasrat untuk melakukan sesuatu. Kemudian fungsinya adalah mencari objek, manifestasinya kebutuhan akan objek, sebab terdekat adalah objek. Jadi ibaratnya misalnya, jadi dia hanya mau melakukan sesuatu, misalnya ada ini, dia hanya mau berniat untuk memegang, ya, hasrat itu hanya berniat untuk mau mengambil objek, ya, ini hasrat. Tapi kemudian saat menempel ini adalah sudah si witaka, ya. Jadi hasrat itu dia hanya mau aja, mau berniat, bukan berkehendak juga, hanya mau melakukan sesuatu. Misalnya mau mengambil ini, ya, dia hanya mau, tapi begitu udah menempel itu berarti si witaka, ya, jelas ya. Jadi dia hanya hasrat untuk melakukan sesuatu, dan sifatnya ini adalah netral, oke. Kecuali kalau disertai dengan nafsu keinginan atau hasrat indrawi yang kita sebut sebagai kama canda. Masih ingat di 5 rintangan batin ada hasrat indrawi kan, atau kama canda. Nah, kalau itu berarti sudah disertai dengan loba, keserakahan, itu sudah aku salah. Tapi kalau misalnya hasrat untuk belajar dharma, hasrat untuk retret misalnya, itu kan hasrat yang dicita yang baik gitu. Oke. Jadi dia sebenarnya netral, ya. Oke, kita hari ini selesai sampai di sini dulu ya. Atau mau lanjut?
Ada yang lanjut aja katanya. Enggak ya, karena waktunya tinggal sedikit. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan yang Anya Samana Cetasika. Jadi ayo Anya Samana Cetasika dibagi berapa kelompok? 2 apa aja? Sabha, Cita, Dharana atau faktor mental yang universal. Ada berapa cetasika di dalamnya? 7, apa aja? Pasa, Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Ya, 7 ini disebut sebagai faktor mental universal yang selalu muncul di semua cita. Kemudian subkelompok yang kedua, Pakinaka, ada berapa? 6, apa aja? Vitaka, Wicara, Adimoka, Wirya, Piti, Canda. Sekarang ingat, besok-besok tanya lagi, Vitaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata. Suka kecampur dengan faktor jana. Ingat ya, jadi yang ini kan 6 ya. Vitaka, Wicara, Adimoka, Wirya, Piti, dan Canda. Oke. Jadi nggak usah menghafal sampai 4 semuanya karakteristik, fungsi, manifestasi dan sebab terdekatnya ya. Tapi kalau ada yang mau menghafal silahkan, nggak apa-apa ya, lebih bagus. Yang ingat tadi contoh-contohnya ya, misalnya tadi Vedana sebagai raja ya, kemudian Manasikara seperti kusir yang mengarahkan kudanya ya, ingat-ingat contohnya gitu aja. Ekagata yang mengaduk air yang menyatukan tepung menjadi adonan, jadi tahu oh ini untuk fokus gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya itu biar kita bisa membedakan, oh ini ada karakteristiknya seperti itu. Oke. Nah itu kelompok Anya Samana yang sifatnya sifatnya apa? Aku salah, Sobana? Netral ya, tergantung nanti temannya yang baik apa tidak baik ya. Oke, silakan, tadi ada yang mau bertanya Pak Paulus. Ya, terima kasih. Ya. Saya Paulus, tadi saya mau tanya tentang pasa. Pasa itu kan ada seperti apa, kontak. Kontak itu biasanya ada 2 objek yang saling berhubungan kan, karena dia ketemu maka ada kontak. Nah ini pertanyaannya kan ada objek, terus tadi kan batin kan. Nah kesadaran itu. Nah pertanyaannya kan apakah objek yang mempengaruhi batin atau batin yang mempengaruhi objek, atau bisa dua-duanya, kadang-kadang tergantung situasi. Kan biasanya kan kalau kita ada kontak tuh ada ini, jadi ada yang aktif. Ada yang aktif, terus yang lain contoh kan kalau kita di toel kan, jadi kita iya bereaksi kan, jadi kan ada kontak kan, ada yang di toel, ada yang noel. Nah itu kira-kira pertanyaannya. Oke baik Pak. Sebenarnya gini, ini adalah yang proses pengenalan yang paling mendasar aja. Jadi kan tadi harus syarat untuk ada kontak itu bisa muncul, itu adalah objek yang sudah ada di jangkauan. Ya, jadi begitu ada objek di jangkauan di daerah lapang pandang saya ya, itu berarti cita saya akan muncul menangkap objek tersebut, gitu. Nah kemudian kalau misalnya sampai ke reaksi yang muncul itu udah banyak lagi kesadaran yang hilang muncul Pak. Jadi proses kognitif itu tidak sekedar hanya kesadaran mata muncul kemudian ada objek kemudian kesadaran mata muncul ada pasa, enggak. Nanti kesadaran mata udah muncul, udah melihat si objek. Nah ini kesadaran mata akan lenyap, muncul lagi kesadaran yang menerima, terus lenyap lagi, yang menginvestigasi lenyap lagi. Nah nanti yang memutuskan lenyap lagi, baru nanti masuk ke yang jawana itu. Nah nanti di jawana itulah bagaimana reaksinya kita. Jadi sebenarnya proses kognisi itu masih panjang, masih panjang. Tapi yang pasa ini dia yang awalnya yang ada yang benturan dulu antara ada objek nih di jangkauan. Nah kesadarannya muncul gitu dulu. Itu hanya benturan. Tapi dia contohnya kan kalau kita lihat objek, objek benda, berarti mata kita yang aktif. Gak bisa bilang begitu Pak. Jadi kalau nggak ada objek, kesadaran mata juga nggak akan muncul karena nggak ada yang pasak. Kalau ada objek, jadi mata kita yang aktif. Kalau suara, berarti kan ada suara yang. Iya, ada objek suara, berarti kesadaran telinga akan muncul. Yang artinya kan dari ini, jadi ada, jadi
ini sebagai triggernya, ini muncul. Dari mata kita aktif gitu. Nah, itu yang saya bingung caranya. Oh, gini aja Pak prinsipnya, kalau ada objek, cita itu baru muncul untuk mengenali objek. Kalau misalnya nggak ada objek, ya cita itu nggak muncul. Gitu. Jadi kira-kira ada sender sama receiver kan? Jadi siapa yang kirim, siapa yang terima? Kayaknya nggak bisa dibikin hukum seperti itu. Yang pasti adalah begitu ada objek, kesadaran itu akan muncul, melakukan fungsinya masing-masing. Kalau misalnya nggak ada ya nggak akan muncul, gitu ya Pak. Oke, ada lagi silakan. Silakan Pak. Namo Buddhaya. Bu, sanya ini kan nggak menembus ya, nggak menembus ya. Apa nggak usah dipakai kalau di meditasi ya? Kebanyakan ada yang nggak pakai loh Bu. Begini Pak, sanya itu kan termasuk kelompok universal. Jadi saat kita bermeditasi, saat kita mengamati objek, itu ada cita kan yang muncul kan. Nah citanya itu kan memang kalau misalnya saat kita mengamati objek, bermeditasi biasanya dari kelompok mahakusala cita. Nah dan cita itu muncul selalu disertai dengan cetasika. Sedang si sanya itu termasuk cetasika yang universal. Jadi pasti harus muncul, kita nggak bisa, sanya nggak boleh muncul gitu, nggak bisa. Ya, justru tujuan kita supaya apa? Kita mengenal, oh ini sanya loh yang muncul. Kalau pas sudah berwipasana ya, sudah mencapai samadhi, kemudian berwipasana, kita bisa mengetahui, oh ini sanya yang muncul, oh ini wedana yang muncul gitu. Jadi kita bukan mau menghilangkan sanya, untuk apa? Orang dia selalu muncul kok untuk mengenali objek. Kalau tidak ada kan dia tidak bisa mengenali objek dengan baik, gitu. Bu, satu lagi Bu, Ya. apakah relik itu ya, ada kan orang meninggal ada reliknya, jangan-jangan dari piti ini ya, kurang tahu karena kalau meresap gitu ya. Saya kurang tahu dari gimana cara terbentuknya relik itu. Ya, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Bagaimana ya mengapa orang yang suci itu bisa ada ya relik di tubuhnya, itu saya tidak tahu. Bu, satu lagi Bu, wedana ini perasaan yang saya paling pusing nih Bu. Kalau Kenapa, meditasi Pak? mengganggu banget. Mengganggu banget Bu. Ini Jangan baper dong Pak, jangan baper. Iya benar. Udah sih udah teratasi. Iya. Cuman kadang-kadang sulit ya wedana ini Bu ya, ngatasinnya ya. Maksudnya apa ya? Mau apa yang diatasi Nanti maksudnya? ke guru meditasi aja. Masih. Oh ya, Pak, kita jangan berusaha menghilangkan. Jadi apa ya istilahnya ya? Saya itu pernah ikut di apa istilahnya? Pernah ikut ceramahnya salah satu Bante yang terkenal. Jadi saya sangat ingat dan tergugah dengan jawaban beliau, yaitu pada saat bermeditasi itu kadang banyak gangguan juga kan yang muncul ya, yang misalnya kita mengamati nafas, kemudian nanti mungkin ada hal-hal lain yang muncul, misalnya suara apalah, misalnya kita anggap suara dewa lah atau apalah. Nah Bantenya itu menjawabnya dengan menurut saya itu sangat indah. Di kehidupan ini hanya ada dua hal. Yang satu adalah yang harus kita lakukan, yang satu adalah yang tidak harus kita lakukan. Hanya itu ya. Jadi pada saat momen di mana kita bermeditasi dan yang harus kita lakukan adalah fokus ke nafas, kita lakukan itu. Selebihnya we shouldn't do, kita jangan lakukan. Itu walaupun sederhana tapi menurut saya itu sangat mencerahkan gitu. Jadi kita jangan pusing. Misalnya saat paling pusing kan saat meditasi, misalnya tiba-tiba ada muncul gejala, misalnya energinya bubung atau apa gitu-gitu, ya udah kita tetap aja fokus ke yang memang harus kita lakukan, what we should do. Kita harus mengamati nafas, ya kita mengamati nafas gitu. Jadi kita jangan peduli dengan yang lain-lain. Kalau enggak nggak akan bisa in the right track, nggak bisa di jalur yang benar. Walaupun kadang-kadang perhatian kita lari ke perasaan lagi itu gimana ya kadang-kadang. Balik lagi aja ya. Mungkin misalnya ada muncul kemarahan misalnya ya. Bukan marah, misalkan balik lagi ke perasaan lagi gitu loh. Menyenangkan atau menyenangkan? Tidak menyenangkan justru. Nah perasaan itu kan ada 5 Pak, antara itu aja, sakit, sakit, nyaman, suka, duka kan, kemudian somanasa, domanasa, UPK. Nah kalau misalnya domanasa muncul, berarti di saat itu muncul dosa mula misalnya ya. Nah itu ya udah kita tahu ini dosa mula, terus diamati kelenyapan, ya udah masuk lagi ke nafas gitu.
Jadi pokoknya itu aja apa yang harus kita lakukan dan tidak harus dilakukan. Semoga menjawab Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bingung ya? Apa ya yang mau tanyakan? Ya emang kalau cetasika itu ya begitu, awal-awal mau nggak mau memang kita harus menghafal ya, menghafal lebih banyak. Tapi sebenarnya sih itunya kan pendek-pendek ya, kalau cita kan namanya panjang-panjang. Kalau ini kan kata-katanya pendek-pendek, seharusnya sih lebih mudah ya. Paling kita ingat tadi contoh-contohnya supaya nanti pas masuk ke yang kombinasi itu udah lebih enak gitu ya. Silakan. Enggak secara matematis Pak. Gimana? Canda, hasrat dengan cetana. Kalau hasrat itu termasuk semacam keinginan juga enggak? Itu jadi kita bisa bedain enggak timbulnya itu? Apa canda dengan cetana? Kalau hasrat itu hanya apa ya? Beda ya Bu ya. Kalau hasrat ya tadi dia cuma mau melakukan sesuatu ya. Jadi kayak tadi butuh objek, dia hanya butuh objek gitu. Tapi kalau cetana itu dia punya kehendak untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi dia mengkoordinasi semuanya cetana yang cetasika yang lain. Ayo kita misalnya tadi memanen sawah, memanen padi gitu. Jadi untuk supaya keinginan dia itu tercapai, itu cetana. Dia mengkoordinasi. Ya jadi dia ingin, Jadi dia ingin membutuhkan sesuatu ya, membutuhkan. Nah, terus si cetana ini juga yang mengarahkan, itu kan udah dibutuhkan ini, misalnya mau memegang ini. Oke. Kemudian si cetananya itu juga mengarahkan yang lain. Ayo kita ke sini gitu, kita megang ini gitu loh. Nah, itu fungsinya jadi ada bedanya. Emang tipis-tipis sekali ya. Jadi cetana itu dia kayak mengkoordinasi yang lain supaya kehendaknya itu tercapai, keinginan itu tercapai. Nah memang harus ada hasratnya dulu sebelumnya gitu, hasrat. Nah itu susahnya juga karena munculnya itu bersama-sama kan semuanya kan. Jadi cetasika itu kan munculnya bersama-sama, tapi semuanya itu melakukan fungsinya. Yang satunya dia udah ingin, yang satu kemudian dia mengkoordinasikan yang lain supaya kehendaknya itu terwujud gitu. Jadi cetananya itu dia selain berkehendak dia juga mengajak yang lain supaya tercapai itu tujuannya dia. Iya, mengkoordinasi gitu. Jadi ingatnya satu ingin melakukan sesuatu, yang satu mengkoordinasi gitu aja, lebih enak gitu. Iya gitu. Tapi ya kalau misalnya ya memang tipis-tipis sekali sih bedanya itu, makanya katanya kan sulit ya, seperti memisahkan air dari samudra itu dari laut yang mana-mana gitu. Bahkan lebih sulit untuk memisahkan cita dan cetasika masing-masing gitu loh. Ya. Oke Bu. Ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, terakhir ya Pak, udah lewat jam. Iya. Posisi meditasi kan 3 Bu. Ini kan berhubungan dengan wirya nih, saya nih. Kalau jalan udah nggak sanggup dah, duduk juga udah nggak sanggup. Berbaring boleh nggak tuh Bu? Sampai habis tenaga kita misalnya gitu Bu. Meditasi gitu, meditasi baring kan ada kan? Ada. Iya. Ya kalau memang bisa berbaring tapi tetap fokus ya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau berbaring terus akhirnya tidur. Nah. Oh bisa juga Bu ya? Ada bisa. Ada. Oke. Sleeping ya jangan sampai benar-benar sleep masuk ke bawah enggak gitu ya. Kalau memang masih tetap bisa fokus ke nafas ya nggak apa-apa gitu. Oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Oh mau bertanya terakhir ya Bu. Silakan sebutkan nama ya. Sebenarnya baru ya. Ya tidak Bu. Ya. Mila. Mila. Ya. Ya, Jadi mau ini sih belajar abhidhamma pernah sekali, tapi karena pertama kali waktu itu saya masih bingung juga, pusing.
Sekarang masih pusing juga. Agak dikit-dikit lah mending. Jadi sebenarnya apa hubungannya? Maksudnya gini, sebelum dan setelah belajar Abhidhamma itu dari pengalaman Ibu, apa yang Ibu dapatkan, Ibu rasakan, atau ada hubungannya dengan kemudahan lebih bermeditasi atau kemudahan untuk lebih mengenal orang, menerima yang tadi persepsi itu ya, menerima apa adanya, lebih tercerahkan, atau bagaimana Bu? Ini hanya untuk sharing aja sih. Oke. Ada yang mau sharing? Ayolah. Oke. Ya, untuk saya sendiri ya. Oke, untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri sih saya jadi lebih mengenal diri. Pertama, mengenal diri sendiri. Karena dulu sebelum belajar itu saya tidak tahu bahwa ini yang muncul ini apa sih gitu loh. Kan kita cuma tahu bahwa kadang kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita bisa menganggap itu sesuatu yang baik. Ya kan, misalnya kayak kita marah sama anak, kita menganggap itu baik gitu loh. Padahal kemarahan kita itu kan disertai dengan dosa, ya, dengan dosa mula cita itu. Berarti kita karena sudah tahu oh ini adalah dosa mula cita, jadi kita lebih bisa oh ini muncul loh dosa mula. Jadi kalau untuk diri saya sendiri, saya jadi pertama saya lebih mengenal diri. Oh ternyata saya itu sifatnya bagaimana sih? Apakah saya pemarah atau tidak? Apakah saya sudah termasuk murah hati atau tidak? Karena memang belajar Abhidhamma itu adalah mempelajari diri sendiri, gitu. Kalau misalnya setelah mempelajari Abhidhamma terus merasa kok jadi sering-sering marah ya, berarti memang pada awalnya itu memang kita itu mungkin pemarah, tapi karena tidak mengenal marah itu seperti apa, jadi kita tidak tahu, kita masih menganggap itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita sudah mengenal karakteristiknya, kita tahu oh ini yang muncul adalah sifat marah, oh ini yang muncul adalah murah hati misalnya. Jadi menurut saya untuk diri saya sendiri sih jadi sangat menarik, karena saya jadi tahu, dan kalau sudah tahu untuk kepengendaliannya lebih bagus menurut saya. Tapi kalau untuk ke orang lain, ya saya tidak bertujuan untuk itu, jadi saya tidak berusaha itu tuh, karena yang penting kan kita mempelajari tentang diri kita sendiri gitu. Menurut saya ya, kalau selama yang saya dapat ini untuk menjalankan sila itu sangat membantu. Oke, kalau meditasi memang kalau Abhidhamma itu kan memang peta spiritual terutama untuk yang berwipasana. Kalau saya meditasinya masih yang ke samatha gitu loh. Jadi ya yang penting ya mungkin itu tadi wirya, bagaimana membangkitkan wirya gitu kan, supaya ada keputusan adhimokkha supaya kita tetap mau bermeditasi. Nah saat bermeditasi pun misalnya yang muncul adalah kemarahan atau misalnya kemalasan, tuh tahu oh ini ada kemalasan yang muncul, ini ada kemarahan yang muncul. Menurut saya sih tetap aja membantu. Gitu. Tapi mungkin ada yang mau sharing misalnya mengalami transformasi batin yang besar-besaran. Ya begitu ya Bu. Tapi untuk Emilia sendiri sudah belajar berapa lama Abhidhamma? Silakan. Saya pemula banget ya. Dulu yang pertama Dr. Mon ya. Ada kan bukunya Dr. Mon? Dr. Mentimon. Itu belajar seluruhnya? Dia paketnya itu kalau nggak salah hampir 2 minggu ya. Belajar dari cita sampai Ya, semuanya dia atau? ngajarinnya sebenarnya semua. Cuman saya ada bolos-bolos sih. Gitu. Ada bukunya juga. Tapi untuk cita udah? Ada belajar kan pakai diagram-diagram gitu ya. Oh oke. Kayak diagram rumus kimia gitu. Nanti agak dalam ya. Hah? Kayak agak dalam ya kayaknya. Agak dalam. Jadi Oke. apalagi pakai Inggris ya. Ada Iya. sih yang translatornya gitu. Cuman sih lumayan. Kayaknya kalau ibu kan ngasih contoh-contohnya bahasa Indonesia ya. Oh ya. Jadi mungkin Besok saya saya kasih rasa- bahasa Palio. Saya juga nggak Iya, bisa Bu, bahasa mudah-mudahan Pali. lumayan, Tenang aja. apa Iya. bisa kita harus ingat lagi, nyambung Iya. lagi karena sekali belajar nggak bisa loh. Nggak bisa. Dalam banget ya harus bikin. Kalau begitu untuk bisa ke kelas-kelas selanjutnya, citanya harus belajar dengan benar dulu yang bab 1 yang kesadaran. Mungkin nanti bahannya bisa kita sharing. Jadi Iya. karena cita itu mau nggak mau kita harus hafal.
Nanti untuk bab 3 itu sangat penting itu cita, nama-nama cita. Ya, bab 3. Nah, bab 3 itu nanti sangat penting untuk bab 4 itu karena Abhidhamma itu belajar Abhidhamma itu kalau kata Bante Keminda itu seperti memasang puzzle, mainan puzzle itu, jigsaw puzzle itu. Jadi bab 1 ini satu puzzle, bab 2 itu nanti pasang lagi di sebelah-sebelahnya gitu. Itu baru bisa terbentuk satu. Sampai bab 9 baru akan terbentuk satu gambaran. Buddhisme itu seperti ini loh gitu. Ya. Nggak ada kelas lagi yang bab 1 udah lewat ya? Bab 1 udah sebelum lebaran udah ada. Tapi ada videonya di YouTube Dhamma Wihari. Ada di YouTube Dhamma Wihari. Promosi diri. Thank you, Bu. Ya, silakan. Terima kasih ya. Saya rasa cukup ya.